Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Para pendengar yang beriman, seorang muslim beriman kepada Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik yang dimiliki Allah dan sifat-sifatnya yang teragung dengan tidak mempersekutukan siapapun dengannya. Para pendengar, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Al-Isra ayat 110. Para pendengar, Allah telah menegaskan bahwa dirinya Maha mendengar, lagi Maha melihat, Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana, Maha kuat, lagi Maha perkasa, Maha lembut, lagi Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, Maha mensyukuri, lagi Maha penyantun, Maha pengampun, lagi Maha penyayang. Dan sesungguhnya Dia telah mempunyai sifat-sifat yang sangat mulia yang harus kita yakini. Kemudian, namun kita tetap mengetahui bahwasanya Allah tidak menyerupai sesuatu apapun, dan Dialah yang Maha mendengar, lagi Maha melihat. Allah telah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya dan telah menamakan dirinya dengan nama-nama yang sangat mulia. Dia tidak melarang kita untuk menyebut dan menamakannya dengan sifat-sifat dan nama-nama tersebut, dan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan takwil terhadap sifat-sifat dan nama-namanya itu, atau mengartikannya di luar arti lahiriahnya. Lalu apakah masuk akal apabila kita menyebut nama, menyebut dan mensifati Allah dengan sifat-sifat dan nama-nama tersebut, kita dikatakan telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga karena itu kita wajib melakukan takwil dan mengartikannya di luar arti yang sebenarnya. Walaupun dengan begitu kita tentu tidak akan mengingkari nama-nama Allah yang telah ditetapkan dalam Asmaul Husna. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namaku. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Para pendengar yang beriman, sesungguhnya beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyifati Allah dengannya tidak mengharuskan tasbih dengan sifat-sifat makhluk, sebab akal sehat itu sendiri tidak menolak
kalau Allah mempunyai sifat-sifat khusus baginya yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk, tidak akan pernah sama kecuali hanya dalam sekedar nama dan sebutan saja. Maka Sang Pencipta memiliki sifat-sifat khusus baginya, sebagaimana bagi makhluk memiliki sifat-sifat yang khusus pula baginya. Ketika seorang muslim beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyifatinya dengan sifat-sifat tersebut, ia sama sekali tidak berkeyakinan dan tidak pernah terlintas di dalam hatinya bahwa seperti halnya tangan Allah itu misalnya mirip atau sama dengan tangan makhluk dalam makna seperti apapun jua. Yang demikian itu karena Sang Pencipta Allah sangat berbeda dan tidak sama dengan makhluknya, baik pada zat maupun perbuatannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang setara dengannya. Para pendengar yang budiman, kemudian dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11 Allah berfirman, Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Para pendengar yang beriman, dengan kita belajar tentang bagaimana sifat-sifat Allah yang termaktub dalam Asmaul Husna, semoga dapat memperkuatkan tauhid kita bahwa tidak sesuatu apapun yang bisa menyerupai Allah, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dengan mengimani hal ini, insya Allah kita akan terjauh dari prasangka yang tidak baik kepada Allah. Kita akan terjauh dari perbuatan syirik yang ingin menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita akan menyadari bahwa betapa maha kuasanya Allah, betapa maha agungnya Allah, betapa maha perkasanya Allah, betapa Allah maha segala-galanya. Sehingga kita menjadi makhluk yang selalu tunduk dan taat serta patuh kepadanya selagi hayat di kandung badan, dan bersandar hanya kepada Allah, berdoa, membuka segala permasalahan kita hadapi hanya kita adukan kepada Allah. Dengan hal ini kita dapat memperkuat tauhid kita. Hanya Allah semata yang tempat kita minta pertolongan, tempat kita bersandar, karena Dia maha segala-galanya. Semoga sedikit ilmu ini bisa memperkuatkan tauhid kita tentang betapa pentingnya keimanan dengan meyakini uluhiyahnya Allah. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.